warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 4. Di sini kami akan mewawancarai selaku pelaku usaha untuk memenuhi tugas SKB, studi kelayakan bisnis. Melalui wawancara ini kami ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana cara menjalankan usaha dekorasi tenda dilihat dari berbagai aspek. Nah, narasumber kali ini kita ada selaku kepala usaha dekor. Ya, perkenalan Pak, bisa diperkenalkan namanya dan usahanya apa? Nama saya Pak Giarto, usaha di bidang dekorasi persewaan alat pesta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir Pak di tugas kami. Sebelum kita memasuki pertanyaan utama, boleh kita menjelaskan sedikit bagaimana sih Pak mulainya usaha tersebut? Mulainya saat itu kita pertamanya ikut kerja dulu, kerja sama orang, baru kita mempelajari semua ilmu-ilmunya, cara-caranya, baru kita sedikit-sedikit menabung untuk membeli barang, baru kita membuat tenda itu sedikit demi sedikit lah gitu. Baik Pak, berarti usahanya ini sudah berapa lama kalau boleh tahu Pak? Kalau usahanya sih baru mandirinya itu sekitar 12 tahunan. Tapi kalau untuk kerjanya sih udah dari tahun 2000-an, dari 20 tahunan lah kurang lebih. Baik, sudah cukup lama ya Pak untuk usahanya ini. Ya, kemudian Pak, di sini kita ada beberapa pertanyaan untuk bisa Bapak membantu jawab ya Pak. Yang pertama itu, bagaimana sih cara Bapak mempromosikan jasa dekor tenda agar dikenal banyak orang? Kalau untuk promosi kita biasanya lewat ini Facebook atau lewat Instagram. Kalau yang keduanya itu biasanya kita perkenalan sama pengusaha catering, pengusaha ini yang make up. Jadi kita kerjasamanya dengan orang-orang itu, dan jasa wedding yang WO itu. Berarti juga dimulai dari orang terdekat dulu ya Pak? Betul. Terdekat sama kawan lah. Kawan. Baik Pak. Kemudian kalau dari segi teknis, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pasang dekorasi ini Pak, dan bagaimana sih proses persiapannya dari awal sampai akhir? Kalau pengerjaannya sih dalam waktu 1 hari lah kurang lebihnya itu. Kalau pengerjaan dekorasi ya dari pagi sampai sore biasanya kerjaan kelar. Tapi kalau ada penambahan biasanya diteruskan sampai malam gitu. Baik Pak. Kalau soal tim, bagaimana ya Pak pembagian tugasnya gitu antar anggota? Apa ada per tim, misalnya ada yang pasang besinya, terus pasang dekornya atau yang lainnya gitu Pak? Kita kalau tim bagiannya masing-masing. Untuk tukang pasang tendanya yang bisa naik itu timnya masing-masing. Untuk tim yang dekorasi buat menata ruangan, menata tenda itu ada satu tim juga. Pokoknya kita sih mengaturnya sesuai dengan ini kepintarannya masing-masing itu yang kerja. Berarti sesuai bisanya itu gitu ya Pak? Sesuai kemampuan berarti ya? Biar ini kerjanya itu lebih aman. Kalau mereka nggak bisa manjat takutnya nanti jatuh ya. Jadi sesuai dengan kemampuan ini yang dia miliki kerjanya. Oke, baik Pak. Kemudian kalau dari sisi keuangan, bagaimana sih Pak cara mengatur Bapak keuangan gitu? Uang masuk, uang keluar itu kan pasti berbeda-beda setiap klien gitu ya Pak. Bagaimana sih mengaturnya agar tetap stabil seperti itu Pak? Untuk mengatur keuangan yang penting pendapatan itu dibagi 3. Biasanya untuk diutamakan itu yang kerja kita dahulukan. Untuk yang kedua itu keuangannya harus disimpan. Yang ketiga itu apabila nanti kan kalau ada
sepi-sepi kerjaan itu harus ya kita harus Jaga-jaga ngurangin gitu lah untuk ya. jaga-jaga biar berkelanjutannya itu stabil. Oke, baik Pak. Kalau untuk usaha dekor tenda ini berpengaruh terhadap masyarakat sekitar, misalnya membuka lapangan kerja seperti itu, pastinya ada dong Pak karyawan gitu. Oh ya pasti itu, kalau untuk membuka lapangan kerja itu pasti, karena kita semakin usahanya besar kan semakin banyak yang kita ajak untuk kerja. Nggak Iya. mungkin juga pasangan sendiri ya Pak? Iya, kita kan harus butuh orang untuk gotong-gotong, misalkan ada kerjaan yang masuk gang itu kan jauh, kita harus ngambil orang banyak itu untuk butuh bantuan. Iya, Juga ya Pak. betul. Oke Pak, baik. Kemudian kalau dari sisi hukum, kalau ada klien ini sebelumnya tuh perjanjian tulis atau by WA aja gitu Pak? Kalau untuk saat sekarang sih by WA. Yang penting kepercayaan kita, pengerjaan itu nggak mengecewakan, biar untuk pembayaran apa itu lancar sih. Oke baik Pak. Kalau untuk ini Pak, sisa limbah atau sisa dekorasi itu kan pastinya ada kok ya Pak. Itu gimana sih Pak cara mengelolanya? Apa langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir atau diolah lagi gitu Pak? Kalau untuk sisa limbah sih mungkin lama ya, dalam 10 tahun itu biasanya itu limbahnya itu agak lama, paling kita sampai ya dibuang, dibakar sih, karena kan barang-barang kayak gitu agak kurang bagus juga kalau mau dikasih ke orang-orang buat apa gitu. Jadi kita bakar biasanya sih, karena udah nggak layak pakai. Baik Pak, dibakar ya Pak. Baik, terima kasih Bapak. Banyak sekali nih Pak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Bapak. Lumayan cukup lama ya Pak, perusahaan ini udah 12 tahun ya Pak. Terus kemudian sebelum kita tutup, boleh dong Pak sedikit pesan untuk teman-teman kita semua, mahasiswa atau calon pengusaha muda nih Pak yang melalui usaha ini, bagaimana gitu Pak untuk menjalannya itu tetap stabil. Biasanya kan kalau dari masa muda kita ini kan kita ikut-ikut aja nih Pak kerjanya. Nanti kalau misalnya udah nggak viral atau udah nggak ngikutin tren, kita pasti berhenti usahanya nih Pak. Motivasinya harus semangat terus ngikutin tren-tren anak-anak sekarang, harus diikutin untuk menjaga kualitas, untuk kestabilan usaha itu. Terus pokoknya semangat terus lah, Pantang menyerah. pantang menyerah ya. Kita namanya di usaha kayak gini, kita harus apa ya, tetap Diri ya. percaya diri, terus kita untuk semangat itu untuk klien kita itu jangan sampai kecewa, gitu aja. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak. Demikian hasil wawancara kami bersama pelaku usaha dekorasi tenda ya Pak. Dari pembahasan ini mungkin kita bisa belajar bahwa kesuksesan usaha tidak hanya bergantung pada modal ya Pak, tetapi juga pada kreativitas, kerjasama tim, dan kemampuan mengelola keuangan serta lingkungan sekitar ya Pak. Terima kasih sudah menyimak tugas kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita mau ke tempat tendanya sekarang. Let's go. Let's go. Check it out. Check it out ya. Iya.
Nah guys, jadi di sini kita lagi di depan gudang penyimpanan besi-besi dan alatnya gitu loh guys. Oke guys, jadi sekian dari kelompok 4. Bye.